Sebelum baca dalil teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi satu hal. Tidak akan pernah sengsara orang yang menggantungkan nasibnya kepada Sang Pencipta Allah. Tidak akan pernah sengsara dan tidak ada ruginya. Kalau ada di antara kita yang berkata, misal syaitan membisikkan kalimat dalam hatinya, dia mengatakan, ada yang saya minta belum Allah kasih. Baik, susun semua di benak anda apa yang belum Allah kasih. Misal minta kekayaan belum dikasih. Oke, satu. Minta kesehatan, mungkin ada yang sakit belum dikasih. Misal dua. Apalagi mungkin ada orang yang mau menikah bertahun-tahun belum dikasih sama Allah. Baik, susun semua kekurangan itu. Lalu pertemukan itu teman-teman sekalian dengan kehidupan kita sehari-hari saja. Misal, pernah nggak selama ini mata antum rasanya rabun? Atau pernah nggak sekali saja nafas kita berhenti? Pernah nggak kuping kita sekali saja tidak menangkap suara? Pernah nggak darah kita berhenti menggumpal? Dan itu kita sudah tahu tentu meninggal dunia dalam tubuh kita. Pernah nggak ada andil kita dalam mengatur kualitas sumsum dalam tulang kita sehingga tulang kita tidak keropos, otot-ototnya dan semua cairan dan makanan. Ini tubuh kita teman-teman sekalian, kalau seandainya robot sudah rusak. Sebentar kita minum panas, minum dingin, makan pedas, makan asin, makan manis. Ini kalau alat rusak. Siapa yang mengurus semua tubuh kita ini? Pertemukan semua itu, kalau kita ingin rincikan ada miliaran teman-teman sekalian. Berapa kali antum merasa haus dan terpenuhi? Kalau tidak kita sudah mati sekarang. Tiap hari antum merasa haus kan? Terpenuhi enggak hausnya hilang? Dari mana haus itu bisa hilang? Siapa yang memudahkan kita dapat minuman? Berapa kali rasa lapar kita tertanggulangi? Bertahun-tahun. Kalau kita tidak ditanggulangi lapar kita oleh Sang Pencipta Allah, tentu kita sudah meninggal sekarang. Berapa kali capek kita hilang dengan kita istirahat. Berapa banyak nikmat Sang Pencipta Allah yang kalau dipertemukan dengan yang belum dikasih olehnya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Bahkan perkara besar, misal antum mengatakan, Ustaz ada orang utang sama saya nggak bayar sudah 10 tahun. Kalau antum menghitung 10 tahun utang misalnya 10 juta tidak dibayar. Kalau kita hitung rezeki yang kita temukan dalam 10 tahun, demi Allah nggak ada nilainya 10 juta itu. Terlalu banyak. Bukankah seseorang yang pincang kakinya berharap bisa jalan normal dan antum jalan bertahun-tahun di atas kaki dalam keadaan nyaman? Bukankah orang yang buta teman-teman berharap bisa melihat alam semesta ini sekali saja sehari walaupun dia buta lagi setelah itu? Bukankah orang tuli berharap bisa mendengarkan suara seperti antum merasakan sekarang? Dan terlalu banyak kalau kita ingin bahas masalah itu. Orang yang menggantungkan nasibnya dan dirinya kepada Sang Pencipta, pemilik segala sesuatunya. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, dia tinggal bersyukur kepada Sang Pencipta akan memberikan kepadanya. Jelas konsepnya. Kalau dia sedang dapat nikmat, kenikmatan kesehatan, keturunan, ada pasangan, ada pekerjaan, tinggal dia menggantungkan nasibnya pada Sang Pencipta, dia akan memberikan kepada dia tambahan. Karena memang yang menciptakan dia, Sang Pencipta Allah, yang menciptakan nikmat yang sedang dirasakan adalah Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Baik, kalau dia ada cobaan, sakit misalnya, atau ada masalah dengan orang lain, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang menciptakan juga lawan dia Allah, yang bisa menghilangkan semua itu Allah. Kenapa enggak dikembalikan semuanya kepada Sang Pencipta Allah? Ini tinggal butuh keyakinan saja. Dalam sebuah kisah dinukil, seorang sahabat dari Ansar, kalau saya tidak salah namanya Abu Mu'alak radhiyallahu anhu, beliau pernah jalan menuju ke wilayah Irak. Di tengah jalan ada orang perampok merampok dia. Dan perampok ini berkata, serahkan semua apa yang kau miliki, dan bukan cuma itu, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau ingin harta ambillah, apa gunanya kau menumpahkan darahku? Dia bilang tidak bisa. Harta akan saya ambil, darahmu akan saya tumpahkan. Karena kalau saya biarkan kamu pergi, kau akan membongkar kedokku. Walaupun kau katakan tidak. Kalau di sana ada perampok dan seterusnya. Dalam kondisi pedang sudah diletakkan di lehernya dan dia akan dibunuh pada saat itu dan akan diambil harta. Dan memang perampok ini kerjanya selalu begitu. Maka dia pun berkata, izinkan saya sholat. Saya ingin sholat terakhir sebelum kau membunuh saya. Maka diizinkanlah sholat. Dia pun sholat. Dalam sholatnya dia membaca doa-doa yang masyhur yang dia ucapkan. Tentu secara letterlet saya tidak bisa terjemahkan. Tapi dia mengatakan, wahai zat
yang cahayanya tidak pernah redam. Wahai zat yang memiliki raja, kerajaan langit dan bumi. Wahai zat yang akan menjawab panggilan orang-orang yang terdesak. Aku meyakini keberadaanmu dan engkau yang menyuruh aku untuk minta tolong kepadamu kalau lagi ada masalah. Maka aku memohon kepadamu ya Allah 3 kali. Tolonglah aku dari pencuri ini, perampok ini. Jadi ada beberapa orang perampok banyak. Tolonglah aku dari perampok ini, tolonglah aku dari perampok ini. Maka dia pun menutup matanya sambil berdoa, gitu kan. Setelah itu dia duduk tahiyat, kemudian dia salam. Begitu dia salam, dia melihat si perampok-perampok ini telah dibunuh oleh seseorang penunggang kuda yang memiliki pedang yang sangat tajam. Sudah mati semuanya. Kemudian orang ini pun pergi. Maka dia berusaha mengejar sambil mengatakan, aku menanyakan atas nama Allah kepadamu, siapa kau ini? Maka dia mengatakan, pergilah, syukurlah karena Allah telah menyelamatkan kau dari penjahat-penjahat ini. Dia bilang, demi Allah saya tidak akan lepaskan kamu. Saya akan tanya atas nama Allah, kau harus jawab siapa kamu. Maka orang itu pun mengatakan, saya pada saat pertama sekali kau mengucapkan doamu, maka sampailah doamu ke langit pertama. Dan Allah memberikan pilihan kepada malaikat siapa yang mau mengambil alih tentang pertolongan tersebut. Lalu karena kau ucapkan doa itu yang kedua kali, maka pindah doamu ke langit yang kedua dan tergoncang langit kedua. Kemudian kau mengucapkan yang ketiga, maka naiklah doamu ke langit ketiga sampai kau ucapkan yang keempat kali yang kau katakan, ya Allah yang telah memerintahkan untuk ya berdoa dan akan menjawab panggilan orang yang terdesak, maka ya berikanlah aku pertolongan dari pencuri ini. Maka aku pun meminta izin kepada Allah dari langit sana, minta untuk membunuh penjahat. Aku malaikat dari langit keempat. Maka datang dan membunuh penjahat ini. Dan ini kisah masyhur sekali ya, yang dimana orang-orang mengambil pelajaran darinya. Tentu saja, mohon maaf, saya tidak tahu tentang kalau kisah ini kesahihannya 100%. Tapi insya Allah dengan izin Allah saya tahunya ini dinukil oleh banyak para dai-dai kita di Timur Tengah. Kisah yang masyhur yang dinukil dari beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ulama salaf dulu. Yang jelas yang kita ambil pelajaran teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepaskan ketergantungan dengan makhluk yang hanya selalu bisa memberikan angan-angan, ya, semoga saja, tolong bantu saya, baiklah saya usahakan. Kalau dengan Allah tidak ada, makanya tidak ada perkataan baiklah saya akan usahakan. Allah mengatakan kalau kalian meminta, saya pasti akan beri. Kalau ditanyakan kepadaku, saya sangat dekat. Tidak ada sama sekali hal-hal yang kurang di situ. Saya ingatkan kembali hadis qudsi di mana pernah saya jelaskan di tauhid. Pertama kita menjelaskan tentang tauhid uluhiyah di awal-awal pasal kita yang berbunyi kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, maka kau tidak perlu takut dan khawatir dengan kerajaan selain aku. Karena kerajaanku abadi dan tidak akan pernah musnah. Hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibku padamu, maka aku akan memenuhi semua hajatmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kamu dengan ketergantunganmu. Ya. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berusaha untuk menyampaikan semua hajatmu padaku, maka aku akan mendengarkan dan menampungnya. Dan kalau kau datang pada hari kiamat membawa dosa yang sangat banyak, selama kau tidak berbuat syirik padaku, maka aku akan mendatangkan juga sebanyak itu pengampunanku. Rahmat Allah luas, maka bergantung pada Sang Pencipta adalah hal yang sangat luar biasa. Jangan bergantung kepada makhluk yang tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali sebagian kecil dari apa yang dia bisa berikan kepada kita.